Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ediana dari unit 302 di jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Kota asal saya berada di Yogyakarta, Banguntapan, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Mawan, unit dari 301, jurusan Arsitektur, asal saya daerah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi program. Produk merupakan sebuah keuntungan yang bisa dikembangkan oleh Desa Wisata Benowo, dan setiap produk memiliki masa hidupnya. Kemudian sulit untuk membuat produk tersebut terus-menerus memberikan sebuah keuntungan, bahkan akan surut dalam persaingan mikro atau global. Oleh karena itu, program yang kami berikan yaitu memberikan sebuah desain pembaruan pada kemasan produk lokal Desa Wisata Benowo. Kemudian masuk ke tujuan dari program desain produk lokal Desa Wisata Benowo. Yang pertama adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Yang kedua adalah untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, pada tren sekarang saat ini. Kemudian yang ketiga, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai produk jual tersebut dan mengurangi nilai estetika tersebut. Kami akan memperkenalkan sedikit mengenai produk kopi Benowo, di mana kopi ini merupakan produk unggulan Desa Benowo, di mana kopi tersebut menggunakan biji kopi Robusta yang ditanam langsung di Desa Benowo. Kopi ini tidak hanya menjadi unggulan saja, namun juga sebagai identitas masyarakat di Desa Benowo sendiri, karena mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Benowo tersebut merupakan petani cengkeh dan petani kopi. Lalu pada slide berikutnya, kami telah menyediakan desain produk kopi yang dulu dan sekarang, di mana terdapat 5 gambar desain produk kopi, yang salah satunya yaitu kopi celup merupakan desain produk dari KKN UII Angkatan 2016. Lalu pada desain berikutnya, kami telah menyiapkan 7 macam produk, di mana pada produk tersebut 1 kopi Benowo, 2 Mas Benowo, 3 kopi jempol, 4 kopi F, 5 Dua Putri, 6 bunga kopi, dan yang terakhir Dinda Coffee. Dapat dilihat dari desain-desain yang telah saya tampilkan bahwa kami telah menyediakan 3 alternatif di masing-masing produk kopi, di mana sebenarnya pada alternatif 1 dan 2 tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja bentuk kemasannya berbeda, di mana pada alternatif 1 kami menggunakan stand up pouch, dan pada alternatif 2 kami menggunakan kemasan berbentuk box atau persegi panjang. Dan untuk kontras warna, kami menggunakan warna yang netral seperti warna coklat, putih, hitam, dan krem. Lalu untuk alternatif 3, kami menggunakan desain yang cukup berbeda pada alternatif 1 dan 2, di mana contohnya pada bunga kopi. Kami menggunakan warna yang cukup berbeda pada alternatif 1 dan 2, di mana kami menggunakan warna krem, merah muda, putih, dengan gambar bunga kopi untuk mempresentasikan merek dari nama itu sendiri.
Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan kisaran harga kemasan pada produk kopi. Pada alternatif 1 dan 3, kami menggunakan kemasan stand up pouch yang berbahan plastik berukuran 14 x 22 cm dengan harga Rp600 per 100 pieces atau unit, di mana jasa cetak desain tersebut berbahan stiker ivory 230 gram yang berharga Rp4.500. Sehingga jika ditotalkan, maka kisaran harga kemasan pada alternatif 1 dan 3 menjadi Rp5.100. Sedangkan pada alternatif 2, kami menggunakan kemasan box persegi panjang yang berukuran 14 x 6,5 x 5 cm, di mana berharga Rp3.900 per 50 unit, dengan cetak desain yang berukuran 14 x 6,5 x 5 cm yang berharga Rp2.705. Sehingga total dari kisaran harga kemasan pada alternatif 2 adalah Rp6.605. Lalu pada slide berikutnya, kami akan memperkenalkan sedikit mengenai produk keripik sintrong dan regedek. Pada produk ini merupakan keripik yang dibuat dari daun sintrong dan regedek, di mana tanaman tersebut sering ditemui di wilayah Desa Benowo karena banyak yang tumbuh secara liar di sana. Pada slide berikutnya, kami akan memberikan gambaran antara desain produk yang dulu dengan produk yang lama, di mana pada bagian kiri merupakan desain produk yang dulu, dan pada bagian kanan desain produk yang telah kami buat. Pada desain produk yang telah kami buat, kami meniru style pada snack-snack zaman sekarang yang sering dijual di toko-toko, seperti misalnya Citato, Lay's, dan lain-lain. Hal ini diperuntukkan untuk menarik minat masyarakat baik lokal maupun non-lokal. Lalu, kami akan menjelaskan kisaran harga kemasan pada keripik sintrong dan regedek. Pada kemasan keripik sintrong dan regedek ini, kami menggunakan kemasan plastik clip zipper pouch yang berukuran 18 x 28 cm yang berharga Rp700 per 1000 pieces atau unit, di mana dengan cetak desainnya yang berukuran 18 x 28 cm yang berharga Rp3.900. Sehingga total dari kisaran harga kemasan pada keripik sintrong dan regedek adalah Rp4.600. Mengenai produk gula aren merupakan jenis gula tradisional dan merupakan produk lokal Desa Benowo. Gula aren juga diproduksi di Desa Benowo, dan masyarakat di daerah Purworejo sangat banyak bekerja sebagai untuk memproduksi produk lokal tersebut. Karena gula aren diakui memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, dan juga gula aren ini sangat cocok untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Gula aren di Desa Wisata Benowo sendiri merupakan produk terbaru. Sebelumnya produk gula aren tersebut ada di produk rumahan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kemasan atau mempersiapkan daya jual beli yang besar, kita mempersiapkan 3 alternatif desain dengan 2 kemasan yang berbeda. Yang pertama menggunakan kemasan standing pouch alufoil, dan yang satunya menggunakan kemasan kaleng. Untuk konsep desainnya sendiri, kita menggunakan konsep yang lebih atraktif, yang bisa menarik perhatian wisatawan untuk bisa membeli produk tersebut melalui dari perhatian desain kemasannya. Dan warna dasarnya juga kita mengambil dari warna dasar yang ada di gula aren, seperti coklat dan merah gelap. Untuk kisaran harga kemasan pada gula aren sendiri, untuk alternatif 1, kemasan standing pouch alufoil 15 x 21 dengan kisaran harga Rp1.900 per 1000 pieces.
Dan untuk stikernya, penyertaan stiker itu 1.600. Untuk alternatif yang kedua, dengan diameter kaleng 10 dan tingginya 10, mendapatkan harga kisaran Rp5.400 per 100 unit, dan percetakan stiker 10x10 dengan kisaran 1.600. Dan untuk alternatif ketiga, sama halnya dengan kisaran harga yang ada di alternatif pertama. Mengenai produk gula semut sendiri juga diproduksi di daerah Benowo. Melihat mayoritas warga Purworejo yang melakukan usaha untuk menjual produk tersebut ke luar negeri, maka salah satu produk gula semut tersebut harus dikemas dengan desain yang terbaik. 3 alternatif desain tersebut menggunakan 2 kemasan yang berbeda. Satu menggunakan kemasan kaleng, satunya lagi menggunakan kemasan standing pouch alufoil. Dua kemasan tersebut berbeda alasannya sebagai untuk mengikuti tren. Standing pouch banyak ditemukan atau banyak sekali digunakan oleh produk perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesan yang lebih menarik. Apalagi dengan kaleng sendiri. Kaleng sendiri adalah hal yang sangat unik di tren sekarang. Oleh karena itu, konsep yang kita berikan adalah sebuah hal yang atraktif, yang menarik, dan minimalis. Kita memberikan kesan warna yang sama, yaitu warna coklat muda. Untuk kisaran harga kemasan gula semut, dengan alternatif pertama dan ketiga, standing pouch alufoil 15x21 dengan kisaran 1.900 per 1000 pieces, dan percetakan untuk stiker sendiri 15x21 dapat kisaran Rp1.600. Untuk alternatif kedua, kita menggunakan kemasan kaleng dengan diameter 10 kali tingginya 10, mendapatkan harga dengan kisaran Rp5.400 per 100 unit, dan stikernya, percetakannya, mendapatkan harga kisaran Rp1.600. Mengenai produk teh daun cengkeh. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Produk cengkeh di Desa Benowo ini sudah lama diproduksi, namun kadang tidak sampai dijual, hanya sebagai produksi rumahan. Oleh karena itu, untuk menghadirkan produk cengkeh dijual kepada wisatawan, kita telah menyiapkan 3 alternatif desain. Yang pertama, 2 alternatif desain itu menggunakan kaleng, dan satunya menggunakan standing pouch alufoil. Sebuah konsep dasar yang kita berikan kepada kemasan teh daun cengkeh ini, kita menggunakan konsep yang lebih menarik dan minimalis. Oleh karena itu, warna dasarnya kita melihat sebagai bagian dari daun teh cengkeh sendiri, yaitu warna dasar hijau. Kemudian font-fontnya kita menggunakan font yang lebih menarik dan lebih komunikatif untuk bisa dibaca oleh wisatawan maupun lokal maupun non-lokal. Untuk kisaran harga kemasan pada teh daun cengkeh sendiri, dengan 2 kemasan yang sama menggunakan kaleng, yaitu per kalengnya Rp5.400 dan percetakan stikernya Rp1.600. Untuk yang alternatif standing pouch alufoil Rp1.900 per 1000 pieces, untuk stikernya Rp1.600. Mengenai produk bajingan atau yang biasa kita sebut dengan singkong rebus. Pada awalnya, produk tersebut masih pada produk rumahan, belum sampai ke produk besar. Untuk mempersiapkan jual beli ke pasar yang lebih besar, maka kita telah menyiapkan 2 alternatif desain yang berbeda dan 2 kemasan yang berbeda. Alternatif yang pertama, kita menggunakan konsep desain yang lebih atraktif dan dengan konsep kemasan yang lebih nyaman. Dan yang kedua, alternatif desain, kita menggunakan standing pouch. Kemudian konsep desainnya kita lebih menggunakan konsep yang lebih komunikatif dan minimalis.
Untuk tiap-tiap harganya, pada alternatif pertama kita menggunakan styrofoam, mendapatkan kisaran harga Rp24.000 per 100 unit dengan stiker label percetakan 2.000, dan alternatif kedua kemasan standing pouch olive oil 1.900 per 1.000 pieces, untuk stiker sendiri 1.600. Mengenai produk minyak goreng kelapa atau yang biasa kita sebut FGO adalah produk terbaru di Desa Benawa. Kehadiran tersebut melihat potensi desa wisata Benawa memiliki banyak pohon kelapa. Minyak goreng FGO terbuat dari santan kelapa segar yang diproses dengan tahap penyaringan dengan optimal dan tanpa pemanasan tinggi. Kita telah mempersiapkan dua alternatif desain untuk memberikan sebuah jual beli yang besar untuk mengembangkan potensi perekonomian di Desa Wisata Benawa. Dengan konsep yang lebih komunikatif dan lebih menarik, kita memberikan sebuah warna dasar yaitu warna hijau untuk mengikuti warna dasar dari daun kelapa sendiri dan mendukung sebuah informatif yang lebih komunikatif. Dengan setiap kisaran harga kemasan botol almond mendapatkan kisaran harga 1.600 per pieces. Kemudian stikernya percetakan mendapatkan harga kisaran sekitar 1.600 per pieces juga. Ini adalah sebuah brosur Desa Wisata Benawa. Kita menggunakan konsep dasar warna yang lebih muda, lebih terang, dengan warna hijau muda dan biru muda. Untuk penempatan pemasaran produk lokal terdapat di brosur Desa Wisata Benawa pada halaman pertama pada pertengahan, yaitu di sini. Ini sebagai contoh, kita mengambil 4 produk yang banyak diproduksi di Desa Benawa. Kemudian, pada halaman pertama itu lebih menjelaskan tentang produk dan wisata, serta profil. Untuk yang halaman kedua, itu lebih menjelaskan ke sejarah sama profil desa, kemudian ada paket wisata. Lalu pada penjelasan terakhir ini, saya akan memberikan kesimpulan atas video luaran yang telah kami sediakan. Karena setiap produk memiliki life cycle atau masa hidup sendiri-sendiri, maka produsen ini harus senantiasa berinovasi dan berkreasi untuk membuat produknya ini tetap dapat bersaing di persaingan makro maupun mikro. Sehingga strategi desain produk ini sangatlah penting. Lalu pada strategi produk yang telah kami buat, pada bagian desain produk, kami telah mengambil style yang modern dengan warna netral agar kemasan produk ini terkesan elegan. Dan untuk bahannya itu sendiri, kami menggunakan bahan ekonomis yang nyaman dan praktis dipakai oleh konsumen. Seperti contoh, kemasan yang memiliki zipper lock dan toples yang berbahan alufoil. Strategi ini diperuntukkan untuk menambah nilai jual produk Desa Benawa agar dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di pasar saat ini. Dan pada strategi desain produk yang telah kami buat, kami telah menyediakan brosur dengan style yang sederhana dan simple agar tidak terkesan terlalu ramai. Dan dalam isi brosur tersebut, kami telah menyediakan informasi-informasi umum untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Desa Wisata Benawa ini. Seperti misal, wisata-wisata yang populer di Desa Benawa, produk-produk lokal yang populer, seperti kopi, cengkeh, bajingan, dan lain-lain.
Lalu serta kontak dan informasi web dan Instagram telah kami cantumkan di situ, sehingga masyarakat dapat mencari tahu lebih detail tentang desa wisata Benowo tersebut. Lalu yang terakhir, untuk kesimpulan pada testimoni, dari 2 narasumber yang telah kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwa strategi ini sudah cocok dan bagus untuk diimplementasikan di desa wisata Benowo. Dan dengan menggunakan strategi ini, maka produk-produk desa Benowo dapat bersaing dengan produk-produk di pasar, baik lokal bahkan sampai go internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Adinda Diana. Nama mbaknya siapa ya? Nama saya Ayu. Jadi saya ini sekarang sedang melaksanakan KKN di Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi saya sekarang ingin meminta sedikit waktunya kepada Mbak Ayu untuk menanyakan tanggapan Mbak Ayu tentang desain-desain produk yang telah kami buat untuk Desa Benowo ini. Jadi di Desa Benowo ini memiliki beberapa produk-produk unggul yang akan kami pasarkan. Contohnya seperti kopi, bajingan, cengkeh, gula aren, gula semut, keripik, dan lain-lain. Sekarang kami akan memperlihatkan kepada Mbak Ayun desain-desain yang telah kami buat. Jadi bagaimana Mbak Ayun menurut dari kontras, dari bentuk desain, apakah sudah cocok, apakah sudah menarik, dapat menarik minat dari masyarakat lokal maupun non-lokal? Menurut saya ya Mbak, kalau dilihat dari desainnya Mbak, untuk kontras atau warna saya lihat sudah bagus Mbak. Jadi membuat saya yang tadinya tidak menahu tentang produk ini menjadi cukup tertarik untuk mencoba membeli dan merasakan rasa dari produk itu, terutama dari paduan warnanya yang memang terlihat sangat modern dan kekinian yang pastinya bisa diterima dengan oleh generasi kini, yang mana generasi modern ya Mbak ya. Dengan banyaknya kemasan yang saya lihat tadi, ada kemasan kotak, ada kemasan toples ya. Ya itu juga membuat kami cukup tertarik karena beberapa produk otomatis kan perlu disimpan cukup lama kan ya Mbak ya. Jadi dengan adanya alternatif desain toples itu sangat membantu bagi kami yang tadinya ingin membeli kopi dalam jumlah yang cukup banyak dan disimpan cukup lama juga. Baik Mbak. Ini pertanyaan terakhir. Jadi menurut Mbak, dengan desain-desain produk-produk ini, apakah mereka bisa bersaing dengan produk-produk yang telah beredar di pasar-pasar sekarang? Kalau menurut desainnya Mbak ya, kalau dibandingkan dengan pasaran kopi saat ini, sudah dibilang sudah bisa mengimbangi atau melebihi ya, karena saya lihat juga paduan warnanya juga bagus, bisa melebihi penjualan kopi-kopi yang saat ini. Baik Mbak, terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung di sini saya bersama saudara Rizky, dia seorang seni visual dan juga mahasiswa, dan juga sedang mengembangkan sebuah studio namanya Setengah Lingkar. Dan dia punya sebuah studio untuk mengembangkan bakat desainnya sendiri. Kenapa saya memilih saudara Rizky untuk menjadi testimoni saya? Karena saya memerlukan sebuah sudut pandang dari anak
desain sendiri atau dari mahasiswa desain sendiri? Silahkan Mas Rizky untuk perkenalan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi. Makasih Mas Rizky atas perkenalannya. Kemudian saya langsung ingin memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi dari desain yang saya tadi berikan ke Mas Rizky. Menurut Mas Rizky itu bagaimana desain kemasan yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu yang pertama itu ya, yang kopi ada 4 itu kan? Ya, kopi ada 4. Kalau menurut saya itu ada plus ada minusnya sih. Plusnya itu yang kalau saya lihat yang paling kiri itu ya, yang bunga apa ya? Ya, bunga kopi ya. Nah itu yang paling bagus menurut saya karena sudah menerapkan desain yang modern dan pemilihan fontnya udah cukup bagus. Juga komposisinya juga pas. Berbeda dari yang 3 yang kanan-kanannya itu kurang menurut saya. Oke. Dari readability-nya, keterbacaan fontnya itu juga kurang. Komposisinya juga kurang. Itu sih untuk yang desain yang lama itu. Ya, jadi desain yang lama itu produk termasuk juga pengembangan produk yang lama. Jadi kalau yang terbaru-baru kan, tadi kan kalau Mas lihat ada kayak produk terbaru terus desain kemasannya baru, nah itu masih dikembangkan oleh Desa Wisata Benowo. Kemudian lanjut ya Mas Rizky untuk yang kedua. Menurut Mas Rizky, desain kemasan yang terbaru gimana? Saya sambil lihat dulu ya desainnya ya. Ya. Ini saya tanggapin satu-satu atau secara keseluruhan? Secara desainnya? keseluruhan aja. Keseluruhan aja. Ya. Oke. Desain yang kopi dulu atau semuanya? Desain kopi Semuanya? dulu aja kayaknya, yang lebih. Yang kopi dulu? Ya. Oke, kopi saya ya. Oke. Yang kopi ini udah ada yang udah bagus menurut saya, tapi ada juga yang readability fontnya kurang, di keterbacaan font kurang. Seperti yang garis kedua ini yang kopi Mas Benowo ini yang krem itu yang paling kanan itu kurang. Ya. Komposisinya. Ada yang garis ketiga, yang tengah. Ini garis ketiga ini semuanya kurang menurut saya ini. Oh ya, oke. Pemilihan fontnya terutama yang kiri ini ya. Yang kopi apa ini? Lempol atau apa ini? Nah, itu seharusnya kan pakai font yang jangan kapital semua, jadi pakai yang kecil aja. Karena itu kan font script ya, font Latin. Terus yang baris keempat ini udah bagus, cuman yang tengah ini kurang merepresentasikan sebuah produk kopi. Ini cenderung kayak teh nih, kalau menurut saya ini ya. Terus selanjutnya yang kopi Dua Putri ini ya, ini udah cukup bagus, mempresentasikan terutama yang kanan ini udah ada ilustrasi perempuannya ya. Oke. Terus lanjut yang bunga kopi ini juga oke. Udah cukup, komposisinya udah pas, terutama yang paling kanan ini udah cukup bagus juga, ada ilustrasi daun kopi. Terus yang Dinda Kopi ya, lanjut Dinda Kopi ini yang 2 tengah sama kiri udah bagus, cuman yang
rem yang kanan ini agak kurang ya. Ya. Kurang pas tuh pemilihan fontnya, harusnya dilengkungin. Komposisinya. Itu sih Mas Dani. Sangat terima kasih banget ya. Itu semoga sangat membantu buat desain kemasan yang selanjutnya. Kemudian Siap. Berikan sebuah tanggapan ya Mas tentang apa sih perbedaan desain yang terbaru sama yang sekarang. Menurut Mas Rizky itu gimana perbedaannya? Apakah sudah bisa termasuk pembaruan buat mendukung penjualan produk lokal Benowo sendiri? Ini yang kopi ya? Ya, bisa kopi, bisa yang keripik itu, atau membuat terserah masih. Kalau menurut saya yang cukup memberi perubahan itu yang mungkin dari yang gula semut ya, terus sama yang apa ini, yang bajingan ini apa ya? Itu kayak singkong basah, singkong rebus. Oh iya, itu yang alternatif pertama itu toples itu ya, toples bening ya. Ya itu juga oke sih. Yang itu sama yang minyak kelapa ini juga bagus. Jadi yang gula semut, minyak kelapa, sama yang singkong rebus ini udah cukup premium ya, saya lihat dari segi gaya desainnya dan juga pemilihan font, dan terutama apa ya, dari pemilihan bahasanya ya. Saya kan ini kan anu ya, apa, buat produk dari sebuah desa, jadi ada baiknya memakai bahasa Indonesia aja, jangan menggunakan bahasa Inggris, karena itu kan belum tidak semua paham dengan bahasa Inggris. Oke, bahasa lokalan gitulah ya. Ya, lokal-lokalan aja. Jadi ya itu sih, dari segi gaya desain udah oke. Mungkin dari bahasanya mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Itu Mas Ani. Udah, oke, terima kasih. Kemudian kalau menurut Mas Rizky sendiri, apakah dengan desain yang seperti itu sangat cocok untuk di daerah Desa Benowo sebagai konteks wisata, kayak seperti itu? Saya rasa cocok-cocok saja ya, karena kan sebuah produk itu bisa dijadikan sebagai pendukung dari sumber dayanya desa tersebut. Jadi kayak biar produk desanya bisa memproduksi semacam merchandise. Nah, selain merchandise juga bisa dengan produk-produk hasil dari kekayaan alam mereka. Jadi ini udah sebuah langkah yang udah bagus. Jadi tinggal bagaimana kalian bisa mengemas menjadi sebuah packaging yang bagus, dan tentu dengan pilihan warna yang konsisten, dalam artian misal yang di brosurnya itu kan warnanya hijau ya, hijau sama biru ya. Nah itu kalau bisa dari produk-produk yang tadi dipresentasikan itu menggunakan warna yang senada. Oke. Gitu Mas Amir. Nah, setelah Mas Rizky melihat brosur yang saya kirimkan tadi, menurut Mas Rizky sendiri, apa brosur itu sangat cocok buat mendukung promosinya di Desa Wisata Benowo? Udah lumayan sih, sebentar saya sambil lihat. Udah cukup informatif ya itu brosurnya. Cuman
kalau bisa memberi saran itu yang seperti yang top destination, terus produk lokal, dan juga paket wisata itu kalau bisa diberi semacam aset visual pendukung ya. Jadi kayak yang top destination itu ada foto Gunung Bonirnya, terus foto Curug Benowonya. Itu yang top destination itu cuma apa? Curug ya itu ya fotonya ya? Iya, Atau apa itu? iya Curug itu. Nah, itu kalau bisa semuanya diberikan fotonya. Terus yang produk lokal juga kalau memang sudah ada kemasan yang terbaru mungkin bisa dicantumkan di brosur tersebut. Oke. Terus yang dari paket wisata terus bisa diberikan ya semacam aset visual lah, kayak misal fasilitas jemputan itu ada icon kayak bis gitu, atau ada makan siang, nah itu ada icon makanan, garpu dan sendok atau apalah, biar lebih informatif dan mudah dipahami gitu sih. Secara keseluruhan udah oke menurut saya. Oke, makasih Mas Rizky. Siap. Menurut Mas Rizky sendiri, dengan desain kemasan seperti itu dan brosur yang sebagus itu, apakah bisa menarik perhatian masyarakat lokal, non-lokal, bahkan sampai wisatawan asing? Buat sebenarnya apakah mereka sangat tertarik untuk membeli atau gimana? Kalau untuk dilihat dari desain yang tadi diberikan itu sudah cukup untuk bisa go internasional lah intinya ya. Sudah cukup untuk bisa dipresentasikan ke luar daerah gitu. Jadi apalagi kan sekarang zaman modernnya, zaman bisa pakai media apapun, misal dari Instagram atau Facebook dan sebagainya, itu kan bisa menjadi media pendukung untuk promosi dari desa Benowo itu untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Begitu Mas Adi. Sangat membantu sekali saran dan tanggapannya dari Mas Rizky. Jadi kesimpulannya kalau saya nangkep itu karena produk sendiri memiliki masa hidupnya dan banyak banget lika-liku di produk sendiri seperti saingan di kalangan mikro atau makro. Ya, pembaruan itu sepertinya harus dimulai dari desain kemasan sendiri. Nah, karena itu terima kasih banget